Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau cerita pengalaman saya dapat 50 juta kurang lebih dalam 1 minggu. Produk baru upload ya, baru upload, dan tokonya juga brandingnya nggak diurus lah, sosial medianya nggak ada. Intinya ini betul-betul produk baru diupload dan 50 juta seminggu. Ini saya mau sharing pengalaman saya dan ceritanya kayak gini. Oke, kita mulai ya. Produknya apa? Produknya adalah bendera. Nah, bendera ketika mau bulan Agustus. Ketika mau bulan Agustus, alias lagi momennya, lagi trennya. Semua juga tahu. Saya yakin Anda di sini yang nonton, saya yakin dalam hidup Anda pernah mengalami nyari bendera di penghujung Juli atau di awal Agustus. Semua juga tahu demand-nya lagi tinggi bendera di kala itu. Semua tahu. Yes. Tapi semua berani nggak? Nah, semua berani nggak? Atau semua bisa nggak untuk mulai ngejualin si bendera itu? Nah, di tahun ini, ya di bulan Agustus tahun ini 2024, saya memberanikan diri. Saya udah tahu dari lama jualan bendera itu rame. Saya memberanikan diri dan berusaha untuk bisa. Dan alhamdulillah hasilnya kita lihat itu mana ya? Bukan yang ini. Nah, ini di periode 27 Juli sampai 3 Agustus nih. Ini cuma seminggu. Saya baru upload itu di tanggal beberapa bendera kalau nggak salah di tanggal 25-an. 25-an terus boom langsung meledak di tanggal 1-nya. Wajar karena tanggal 1 Agustus memang instruksi pemerintah bulan Agustus adalah pasang bendera di depan. Orang baru para PNS juga dikasih tahu oleh para atasannya, ada disposisi. Pak RT juga nyebarin WhatsApp atau nyebarin selabaran pasang bendera di depan rumah dan seterusnya. Boom langsung 24 juta turun, dan turun lagi ke 6 juta. Aslinya ini turun tuh bukan karena demand-nya turun, tapi suppliernya saya nggak sanggup. Serius, wah saya nyesel banget. Bukan nyesel ya, ini happy problem ya. Jadi sebenarnya masih bisa digas sampai tanggal ke 10 Agustus. 10 Agustus tuh masih rame. Cuman sayang banget supplier saya di tanggal 3 udah ampun nyerah. Dan ini berulang kali terjadi. Saya berhasil scale up suatu produk di Shopee ya, karena saya hatamnya di Shopee. Dan terbentur ujungnya adalah di stok. Dan kalau ditilik-tilik lagi masalahnya apa? Di cash flow. Itu jadi seakan-akan limitnya tuh di situ. Jadi kita berhasil ngiklan dan berhasil nemu momentumnya. Boom. Ternyata stoknya nggak ada. Kalau ditinjau kenapa stoknya nggak ada? Nggak ada cash flow-nya. Entah si suppliernya nggak bisa nyiapin yang ready stock, atau saya sendirinya nggak bisa produksi yang segitu banyak, sehingga hilang momentum. Ini pun hilang momentum. Jadi tanggal 3 Agustus kata supplier saya, stop Kang, katanya ini udah semrawut banget lah ngirimnya katanya. Oke, di stop, iklan saya stop. Terus beberapa hari kemudian berhasil reda ya pendingnya. Terus Kang ini masih ada stoknya, saya gas lagi, nggak berhasil karena momennya sudah hilang. Padahal kalau momennya masih dapat itu mungkin bisa stabil sekitar di 20-an sampai di tanggal 10 Agustusan. Dugaan saya kayak gitu. Nah, ini ya cerita kenapa saya bisa berhasil 50-an juta. Kenapa 50-an juta? Ini tokonya nyampur ya. Ini total kalau di minggu itu aja, di periode ini aja 97-an. Untuk benderanya aja nih. Benderanya aja udah saya short dari tertinggi itu ya sekitar 50-an. Mungkin 40 sampai 50-an. Gitu ceritanya teman-teman. Balik lagi, semua tahu ketika Agustus jualan bendera insya Allah laku, tapi nggak semua berani dan nggak semua bisa. Saya tahun ini baru nyobain pertama kali, saya juga jujur aja memberanikan diri dan berusaha membisakan diri, dan alhamdulillah berhasil. Iklannya gimana? Iklannya juga sebenarnya tipis-tipis, nggak terlalu besar, gede sih ya, 7,5 juta ya. Itu ini kalau toko yang ini, jadi itu saya ngelancarin ke 4 toko jualan bendera. Jejelin aja saya bilang. Ini iklannya segini 7,5 juta, tapi marginnya tebal. Kenapa? Karena ketika momennya lagi tinggi, saya naikin harga tuh nggak mengurangi konversi loh teman-teman. Jadi si bendera tuh mungkin di zaman-zaman gini mungkin perang harga ya, tapi ketika demandnya tinggi, itu kita naikin harga tuh orang nggak sadar. Jadi konversinya tetap tinggi. Makanya kalau harga normal, target ROAS itu di 7 untuk si bendera. Tapi saya pantau per jam tuh konversinya kayak gimana. Saya naikin, oke konversinya sama. Oke, sampai ketemu, target saya 3 aja udah untung. Target ROAS 3 aja udah untung. Dan ternyata alhamdulillah ROASnya segini di periode yang sama ya, sampai tanggal 10. Nih,
Ini yang tadi saya ceritain, di tanggal 3 saya stop iklannya, tanggal 2 masih jalan iklan, tanggal 3 saya stop iklannya sama sekali karena permintaan dari ini ya, permintaan dari supplier. Penjualannya masih ada, organik masih ada karena trending. Ya begitu ceritanya teman-teman. Semua tahu, belum tentu semuanya berani dan belum tentu semuanya bisa. Oke. Nah, ini metode ternak toko ini, bukan metode ya, ternak toko yang tadi saya lakukan itu kan saya melancarkan 4 toko untuk ngegas bendera ya, alhamdulillah berhasil. Saya baru ngejalanin metode ini 1,5 tahun. Awalnya saya ternak toko itu untuk menduplikasi produk-produk saya, yaitu untuk hedging, dan alhamdulillah berhasil. Hedging itu apa ya? Mengamankan pasar. Alhamdulillah berhasil. Saya menduplikasi toko-toko saya, menduplikasi produk-produk saya ke toko-toko yang berbeda. Tiap toko strateginya beda, ada yang main gas iklan, ada yang main gas murah, main murah banget, ada yang main flash voucher. Ya strateginya berbeda lah tiap toko. Itu berhasil nge-hedge, profit saya lebih stabil. Penjualan sama aja, mungkin cenderung menurun, tapi profitnya saya bisa hedge di angka ya yang cenderung naik sebetulnya. Jadi kalau ditotalin ditotalin mungkin penjualan turun tapi profit naik. Itu karena saya berhasil nge-hedge si profit saya dengan mendistribusikan ke banyak toko. Itu, jadi ternak toko itu ada 2, satu menduplikasi produk yang ada saat ini, yang kedua yang tadi si bendera tadi, melihat tren. Kalau yang melihat tren ini kita mode offense, jadi bukan nge-hedge yang main defense untuk mengamankan profit, nggak, bisa main offense, bisa nyari profit sebanyak-banyaknya, tapi high risk high return, jadi resikonya juga gede. Dan resiko terbesar menurut saya ya, resiko terbesar bikin toko banyak untuk ngikutin tren adalah stok. Asli, stok aja menurut saya resiko terbesar. Iklan beresiko tapi nggak terlalu besar. Tapi kalau stok, kalau teman-teman nyetoknya di saat yang tidak tepat atau nggak dropship, itu resikonya gede banget. Serius, gede banget. Jadi gitu. Kalau mau main ternak toko, saya baru nyobain 1,5 tahun ke belakang sebetulnya, jadi belum begitu ahli juga. Cuman ya alhamdulillah ada satu berhasil yang bendera. Dan yang sebenarnya yang hedging juga berhasil, yang duplikasi produk yang lama yang sudah market fit juga berhasil untuk meng-hedge atau menstabilkan profitability. Ngerti nggak ya? Ya gitulah. Intinya produk. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin tren tadi, iklannya sebenarnya biasa aja, nggak harus jago banget. Yang jelas produk yang lagi tren itu menjual dirinya sendiri, nggak perlu perang harga. Lagi rame gitu, kita naikin harga pelan-pelan, konversinya tetap sama. Itu pengalaman saya di bendera tadi. Makanya teman-teman kudu bisa ngecek tren. Produk yang lagi trending itu apa, yang teman-teman bisa lakukan itu apa. Misalkan produksi jilbab, harus tahu trennya itu apa. Harus tahu biar bisa ngikutin tren tadi. Makanya beli tools punya saya. Nah, tools punya saya ini untuk bisa ngecek tren. Ini udah 400 orang yang beli ya, kurang lebih 400 lah. 400 orang yang beli. Ini sekarang lagi di-upload. Jadi yang udah beli, ini fitur terbarunya yang bisa ngecek tanggal upload di search sama di produk serupa. Insya Allah akan segera launching kalau di-approve ya oleh Google. Ini lagi pending review, mudah-mudahan segera di-approve ya. Ini harganya sekarang sebelum dirilis itu 200.000 doang. Nanti kalau udah approve oleh Google mungkin akan saya naikin di 400 atau 500, tergantung cepat di-approve atau enggak. Karena kadang ditolak, harus ada yang dibenerin, ditolak lagi gitu. Kadang kalau ribet mungkin akan lebih mahal. Ini bisa ngecek produk apa sih yang lagi trending di pasar Shopee. Oke? Cek di situ. Lalu yang kedua, kalau teman-teman takut, nemu nih produk yang trending, sekarang lagi tren misalkan Labubu gitu. Kan yang tadi saya bilang, semua tahu Labubu rame, semua tahu bendera rame, tapi berani nggak? Tapi bisa nggak? Nah, semua itu akarnya adalah takut dan nggak bisa. Jadi berani ya karena takut, bisa atau enggak ya nggak bisa. Jadi takut dan nggak bisa itu karena ilmu, karena nggak punya ilmu. Karena takut dan nggak bisa ini akan tercounter oleh ilmu. Counternya adalah ilmu. Ilmu itu dari experience, atau dari teori, dari experience juga bisa untuk mengcounter takut dan nggak bisa itu. Ya contohnya sederhananya gini lah. Kalau teman-teman nggak tahu cara naik mobil, nggak tahu nyetir mobil, kan pasti takut. Oke, kamu nyetir mobil ya, disuruh nyetir mobil, tapi belum pernah nyetir mobil, nggak tahu ilmunya, pasti takut.
pasti nggak bisa karena nggak tahu ilmunya. Makanya saya sama Mas Sony Kurniawan nih, teman-teman pasti sudah tahu kan ya, Mas Sony, tolong subscribe channelnya keren abis. Saya mau bikin bootcamp, alhamdulillah udah deal. Saya mau bikin bootcamp sama Mas Sony khusus ternak toko. Jadi saya baru 1,5 tahun main ternak toko ini. Kalau Mas Sony saya rasa udah lebih lama dan keberhasilannya lebih sukses rate-nya lebih besar daripada saya. Bagi yang mau ikut bootcamp ini, cek aja di Google Form di bawah, input aja dulu. Nanti insya Allah saya atau Mas Sony akan ngontak. Kapannya apa belum tahu, belum final, cuman ini masih tes pasar dulu, tes ombak dulu. Yang intinya kita meeting mingguan untuk kita ternak toko sama-sama. Antara satu menduplikasi toko yang ada atau kita untuk mengejar tren. Jadi hal-hal yang sudah saya lalui sama Mas Sony, misalkan ketemu lubang sana, lubang sini, oh biasanya gini, biasanya gitu, oh jangan ini, oh kalau ini di band, oh biar cepet gini, gitu insya Allah akan diajarkan di bootcampnya. Bootcampnya berbayar dan kemungkinan nggak murah karena ilmu mahal. Cek aja kalau di YouTube, di seantero YouTube ini, cek aja per video ini dibuat, jarang ada yang bahas soal ternak toko, gimana baiknya, gimana buruknya, jarang ada yang buat. Saya pun nggak berani buat di sini karena itu agak abu-abu. Makanya di bootcamp tertutup, ilmunya tertutup, pengalaman saya sama pengalaman Mas Sony yang kaidahnya tadi ya, teman-teman takut, teman-teman nggak bisa karena mungkin ilmunya nggak ada. Dan insya Allah saya ada experience-nya, Mas Sony ada experience-nya, jadi ngasih ilmu ke teman-teman, jadi lebih berani dan lebih insya Allah bisa untuk ternak toko. Itu aja. Jadi balik lagi, ada 2 promosi di sini. Satu, kalau mau beli tool saya harganya sekarang mumpung 200.000 untuk cari produk yang lagi tren. Cek linknya di bawah. Yang kedua, yang mau ikutan bootcamp, yang tertarik deh, belum tentu ikut juga nggak apa-apa. Yang tertarik tolong isi Google Form di bawah ya, karena saya juga masih belum final sih konsepnya. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.